Jumpa lagi bersama saya Angga Dirja. Saya dari Fakultas Kesehatan dan Musikalitas. NIM saya 1733063. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien ARF dan CRF. Nah, sebelum dari kita masuk ke asuhan keperawatannya, kita lebih baik mengenal dari apa sih, gimana tanda dan gejala dan bagaimana perjalanannya dari penyakit ARF dan CRF itu. Nah, sebelumnya penyakit ARF dan CRF itu berasal dari ginjal. Nah, yang kita tahu adalah ginjal itu berfungsi untuk sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengatur konsentrasi asam basa dalam darah dan sekresi bahan atau bahan buangan seperti sampah atau urea, sampah nitrogen, dan lain yang ada di dalam darah. Nah, ginjal yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya itu maka akan timbul masalah kesehatan yang berkaitan dengan penyakit gagal ginjal kronik atau ARF tadi dan gagal ginjal akut itu CRF. Nah, gagal ginjal secara permanen di mana fungsi ginjal tidak bisa kembali ke normal dan cenderung berlanjut ke menjadi gagal ginjal terminal atau stadium akhir yang diawali dari terjadi gagal ginjal kronik dulu. Nah, kita mulai dari konsep penyakit ARF atau acute renal failure. Gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak dengan akibatnya hilang kemampuan ginjal untuk mempertahankan hemostasis tubuh. Gagal ginjal akut juga merupakan salah satu sindrom yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara mendadak, yang akibatnya akan terjadi penimbunan hasil metabolik dari urea, sampah nitrogen seperti ureum dan kreatinin. Nah, etiologi dari atau penyebab dari ARF ini terbagi menjadi 3 kategori. Kategori umum, yang pertama adalah prarenal atau hipoperfusi ginjal. Nah, di sini di dalam prerenal ini adalah depresi volume cairan ekstrasel atau CECV absolut atau hipovolemia. Nah, dan juga terjadinya perdarahan disebabkan oleh operasi besar atau itu juga merupakan penyebab tersering dari ARF. Dan juga pasca partum itu juga bisa menjadi pemicu atau etiologi atau penyebab dari timbulnya penyakit ARF itu. Dan juga diuresis berlebihan dalam darah serta kehilangan cairan dari urologi yang berat yang meliputi muntah dan diare. Nah, kehilangan cairan dari ruang ketiga akibat luka bakar, dan juga itu juga penyebab tersering dari timbulnya masalah ARF ini. Nah, dan lebih fatal lagi kalau nanti akan mengalami penurunan curah jantung dan selanjutnya akan menjadi infark miokardium dan distritmia, dan selanjutnya masuk ke gagal jantung kongestif, tamponade jantung dan emboli paru. Nah, di situ itu penyebab pertama. Dan yang kedua ini vasodilatasi perifer atau sepsis. Itu juga penyebab tersering. Jadi ada 3 penyebab tersering tadi. Dan juga ada di situ gagal hati atau sirosis. Nah, yang selanjutnya ini adalah perubahan hemodinamik ginjal primer juga akan mengalami perubahan, menghambat sintesis prostaglandin dari aspirin dan obat NSAID dan lain. Nah,
Selanjutnya itu adalah obstruksi vaskular ginjal bilateral. Nah, di situ akan terjadi stenosis arteri ginjal, akan juga menyebabkan emboli pada ginjal, trombosis pada ginjal, dan trombosis vena renalis bilateral. Nah, yang selanjutnya ini adalah penyakit vaskuler atau glomerulus perginjal primer. Nah, di situ menyebabkan glomerulus nefritis yang progresif, cepat, atau pasca streptococcus akut. Nah, di situ juga akan menyebabkan dari hiperensi maligna atau susah untuk BAK, dan juga itu hasil dari sekresinya itu jadi hitam. Nah, di situ juga serangan akut pada gagal ginjal kronik yang terkait dengan pembatasan garam atau air. Soalnya kan kalau sudah ginjal yang terkena apalagi satu tidak berfungsi, itu positif dari pihak dokter atau rumah sakit nanti akan membatasi jumlah air maupun yang masuk ataupun input dan outputnya akan dihitung secara detail. Nah, di sini juga akan menyebabkan dari kita perlu mengecek apakah pasien itu ada alergi obat tertentu seperti beta lactam. Itu obat-obatan yang sering dipakai ke pasien gagal ginjal. Nah, yang selanjutnya ini adalah pasca renal. Nah, itu di situ sudah terjadi obstruksi atau rupturnya uretra dari katup uretra itu dan stiker dari uretra itu. Setelah itu obstruksi jalan aliran kandung kemih. Nah, di situ juga obstruksi dan juga menyebabkan hipertrofi serta akan mengakibatkan prostat karsioma atau kanker prostat. Nah, di situ terjadi juga sebelum itu terjadi juga obstruksi ureter bilateral atau yang lebih dikenal unilateral atau lebih satu ginjal. Nah, yang tadi yang dibilang tadi hanya satu ginjal yang berfungsi. Lanjut, selanjutnya kita akan membahas langsung asuhan keperawatan dari ARF. Nah, di asuh keperawatan dalam kesehatan kita perlu melakukan pengkajian. Nah, itu kita perlu pantau dengan hati-hati klien dengan faktor risiko ARF. Itu adalah yang terpenting untuk mengkaji keseimbangannya. Kita perlu mengkaji keseimbangan cairan pada setiap klien yang dirawat atau baru datang dari tempat kejadian atau gimana, atau mengalami cedera berat. Di situ kita kaji klien dengan teliti untuk masalah ini. Ketika diagnosanya sudah adalah ARF, nah kita kaji lebih hati-hati. Bisa juga mungkin juga terjadi efusi pleura, perikardium, asidosis, dan uremia. Nah, diagnosis yang sering muncul untuk pasien-pasien gagal ginjal akut ini adalah kekurangan cairan atau kelebihan volume cairan dalam tubuh. Yang kedua, ketidakseimbangan nutri, kurang dari kebutuhan tubuh. Dan yang ketiga, resiko rusaknya integritas kulit. Dan keempat, resiko infeksi. Nah, itu dari diagnosa dan pengkajian dari ARF. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari konsep dari CRF. Nah, CRF itu adalah gagal ginjal kronik atau hilangnya suatu fungsi dari ginjal yang progresif, yang secara cepat, irreversible, yang berkaitan fatal, yang dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolis dan keseimbangan cairan serta elektrolit, yang menyebabkan retensi urea dan sampah nitrogen di dalam darah secara menyebar ke seluruh tubuh. Nah, etiologi dari gagal ginjal kronik ini disebabkan dari kondisi sebagai berikut, yaitu penyakit sistematik terutama DM atau diabetes mellitus, hipertensi, dan leptospirosis.
infeksi gagal, di sini juga infeksi ginjal kronik seperti glomerulus nephritis dan pyelonefritis, itu juga salah satu dari etiologi dari gagal ginjal kronik ini. Nah, dan juga di sini ada faktor-faktor lingkungan yang menjadi etiologi atau paparan kardium, dan juga merkuri serta krom yang memicu penyakit CRF ini muncul di tubuh manusia. Nah, kita perlu melakukan pengkajian juga. Sama pengkajiannya itu kita lakukan dari awal, kita persepsikan dan manajemen kesehatannya. Kita lihat makanan atau cairannya, eliminasinya gimana, aktivitas yang kita berikan dan latihannya, pola istirahatnya kita perhatikan dengan teliti, dan persepsi kognitifnya apakah terganggu atau tidak. Dan diagnosa perawatan yang sering muncul pada pasien gagal ginjal kronik ini antara lain volume cairan berlebih, pola napas tidak efektif, mungkin dari dua itu, mungkin juga ada lebih dari dua itu menurut sumber-sumber yang saya baca, baru dua itu. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai ARF dan CRF. Selanjutnya nanti saya akan upload video lagi tentang masalah-masalah kesehatan lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.